Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan usability test dengan menggunakan test plan pada Figma dalam bentuk prototipe. Yang beranggotakan Al-Fadil, Andi Mauliza, Wafiq Raicha Imana, Sri Katarina, dan Fazil Azami. Tujuan dari test plan adalah untuk menguji kelayakan aplikasi Peduli Lindungi yang telah diperbaharui oleh kelompok A4 dalam bentuk prototipe. Dalam test plan ada aspek usability-nya, yaitu web atau mobile. Yang pertama, user menyetujui syarat penggunaan dan kebijakan privasi. User daftar dengan menggunakan nomor HP atau email. User memverifikasi kode yang dikirimkan melalui SMS atau email. User mengaktifkan lokasi. User memberikan akses pada penyimpanan. User memberikan akses kamera untuk memindai kode QR. User dapat mengunduh sertifikat dengan memverifikasi NIK dan nama lengkap. Lalu user dapat melakukan pendaftaran vaksinasi COVID-19. User dapat melihat diari perjalanan dan dapat melihat daerah yang beresiko. Dan terakhir, user dapat melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri dan konsultasi dengan dokter. Baik, saya akan melanjutkan tentang aktivitas pengujian. Kami ada melakukan 8 aktivitas pengujian. Yang pertama, kami melakukan intro. Kami saling memperkenalkan diri. Dan yang kedua, kami mengajukan pertanyaan. Seberapa tahukah Anda tentang aplikasi Peduli Lindungi? Dan pertanyaan yang kedua, apakah Anda tahu bagaimana aplikasi ini bekerja? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah Anda dapat menggunakan aplikasi ini tanpa dibantu? Dan banyak pertanyaan yang lainnya. Dan seterusnya kami mengamati tingkah laku pengguna. Bagaimana tingkah laku pengguna waktu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang terakhir, mencatat pendapat yang penting yang disampaikan oleh pengguna untuk aplikasi Zoom Meeting ke depannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami, yaitu Al-Fadil. Baik, selanjutnya disampaikan user. Next. Kami di sini memilih 6 user yang kemudian akan kami berikan test plan untuk mengumpulkan data terkait aplikasi Peduli Lindungi. Next. Nah, di sini ada 3 user. Yang pertama, yaitu user pertama dan personanya bernama Rahman Muksan, merupakan mahasiswa Winara Diri, berusia 20 tahun dan baru menerima vaksin, juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian user yang kedua bernama Rida Ratu Binani, sebagai mahasiswa pertanian di Unsiah, berusia 21 tahun, sudah menerima vaksin, namun bukan pengguna aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian user yang ketiga ialah Amar S, mahasiswa Universitas Kuala juga, berusia 20 tahun, sudah menerima vaksin, juga merupakan pengguna aplikasi Peduli Lindungi. Next. Selanjutnya ada 3 user lagi di sini. User yang keempat dengan persona bernama Dinsat Simatupang, mahasiswa Seni Amik Riau, yang berusia 23 tahun. Kemudian user yang kelima
Silvatullah 18 tahun sudah menerima vaksin, juga pengguna aplikasi Peduli Lindungi dan mahasiswa Universitas Sekolah di prodi Pendidikan Biologi. Kemudian user yang keenam bernama Said Jamalul Adil yang berusia 18 tahun, tempat tinggal di Naganjaya, juga merupakan pengguna aplikasi Peduli Lindungi dan mahasiswa UIN Raniri jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, jadi di sini hampir semuanya user menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, hanya 2 orang yang tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. User ini dipilih dengan karena ketersediaan mereka untuk mengikuti tes lab. Kemudian cara mengajaknya, kami mengajak mereka dan cara minta tolong untuk sebagai bahan untuk pengujian tes plan untuk tugas Human Computer Interaction ini. Tidak memberikan imbalan, hanya memberikan ucapan terima kasih atas bantuan. Next. Selanjutnya lokasi pengujian akan dilanjutkan oleh Andi. Baik, saya akan menjelaskan tentang lokasi pengujian. Di sini kami melakukan 2 metode. Yang pertama dengan Zoom Meeting dan ke lokasi pengujian langsung. Yang pertama, kenapa dilakukan dengan Zoom Meeting ini karena anggota tim kami tersebar di beberapa daerah dan angka COVID pun sekarang sedang naik, tidak pasti. Serta menyebabkan mereka tertelar. Yang kedua, ke lokasi pengujian. Ini karena narasumber berdekatan dengan penguji. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan langsung karena berdekatan. Baik, selanjutnya saya jelaskan oleh Wafiq. Baik, setelah user melakukan pengujian terhadap prototipe aplikasi Peduli Lindungi yang telah kami perbaiki, terdapat beberapa pendapat yang diberikan oleh user, yaitu beberapa user mengatakan bahwa aplikasi ini sudah bagus dan mudah dipahami oleh user. Tidak ada icon yang membuat user kebingungan dan nyaman untuk digunakan. Dan juga user bersedia merekomendasikan aplikasi jika desain UI benar-benar dapat terrealisasikan. Next. Dan ada satu user yang mengatakan bahwa pada prototipe aplikasi Peduli Lindungi ini memerlukan beberapa perbaikan karena terdapat bug yang terdapat pada tampilan aplikasi Peduli Lindungi, yaitu pada icon scan QR code yang ketika diklik tidak menampilkan halaman apapun. Kemudian pada icon akun yang memerlukan lebih banyak waktu untuk menampilkan halaman akun. Kemudian pada icon tips yang ketika diklik juga tidak menampilkan halaman apapun. Dan hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.